Shalom, selamat pagi Jemaat GPI Avia dimanapun saudara berada saat ini. Tetapi pagi hari ini kita mau bersama-sama bersaat teduh. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk sepanjang minggu ini, untuk setiap berkat, untuk setiap perlindungan, penjagaan Tuhan atas hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami mau bersama-sama memuji, memuliakan nama-Mu. Dan kami juga mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan, berikan kepada setiap kami hati yang sungguh-sungguh terbuka dan diberkati oleh kasih Tuhan. Kami boleh menaikkan puji-pujian, kami boleh bersyukur kepadamu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang Maha Besar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi untuk Bapak Ibu, saudara-saudari yang kita kasihi. Pagi yang indah, pagi yang cerah, kita dapat berkumpul bersaat teduh bersama, mengingat kebaikan Tuhan. Dia baik, Dia baik, Dia baik.
jalanku, Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong hidupku. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu, menepati janji-janji-Mu. Janji-janji-Mu Tuhan, Engkau tepati dalam hidup kami. Engkau baik, teramat baik Tuhan, kami memuji-Mu. We thank you Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Saudara, kita sudah memuji Tuhan dan saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah memuji Engkau. Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, Allah yang hidup dalam hidup kami. Dan saatnya kami mau bersama-sama belajar firman-Mu. Berikan kami hati yang terbuka, mengizinkan firman itu menjadi kekuatan dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu Tuhan, yang akan menyampaikan isi hati-Mu, supaya Roh Kudus sendiri yang memampukan, memberikan pengertian kepada setiap kami yang bersama-sama saat teduh pagi hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saudara, pagi hari ini saya rindu bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan mengajak kita membaca satu ayat yaitu dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, nanti kalau saudara punya waktu, saudara baca dari ayat 1 sampai 14. Tapi saya akan singkat saja. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada kita semua dan kepada rancangan-rancangan yang ada pada Tuhan tentang hidup kita. Nah, saudara, cerita ini sebetulnya diawali dengan tulisan dari Nabi Yeremia kepada bangsa Israel yang sedang dalam pengasingan di Babel sebagai hukuman atas dosa mereka. Kalau kita baca ayat 8-14, bahwa mereka akan kembali ke tanah Yerusalem setelah 70 tahun. Saudara, bahkan mereka
dikatakan diminta untuk beranak cucu dan membangun, menjaga, memberkati kota di mana mereka tinggal, kota di mana mereka dibuang. Nah, saudara bayangkan, di tempat pembuangan tentu nggak enak ya saudara ya. Banyak tekanan, banyak intimidasi. Tetapi mereka disuruh untuk mensejahterakan kota. Dengan kata lain, mereka harus hidup menjadi berkat di kota itu. Berarti dalam keadaan seperti itu, mereka masih punya harapan dan masa depan di dalam Tuhan, karena 7 tahun lagi Tuhan akan memulihkan mereka. Nah saudara, janji ini khusus diberikan kepada orang-orang pilihannya, yaitu bangsa Israel, tidak kepada bangsa lain yang tidak percaya Tuhan. Saudara, sebenarnya ayat ini saya dapat sejak dari tanggal 1 Januari. Yang terus menerus sampai hari ini saya pegang ayat itu, saya belajar dengan janji Tuhan dalam hidup saya. Dan pagi hari ini saya ingin bagikan supaya janji itu juga menjadi bagian dalam hidup saudara. Nah saudara, tapi kita itu nggak tinggal di zaman pembuangan seperti bangsa Israel waktu itu ya. Atau kita nggak sedang hidup dalam masa penjajahan di mana kita benar-benar tertekan. Tapi saudara sadar nggak sih, kalau sebenarnya sekarang ini kita juga persis seperti bangsa Israel zaman itu. Kita hidup di kondisi yang tidak baik-baik saja. Saudara membaca sosmed hari-hari ini, perang di mana-mana. Saudara menyajikan berita yang bisa membuat kita takut, khawatir. Contoh, beberapa minggu yang lalu ada berita tentang bagaimana lampu akan mati di negara ini selama kira-kira 1 minggu. Dan saudara-saudara diminta untuk mempersiapkan makanan, beras, makanan mungkin Indomie ya, pokoknya makanan kering saudara yang tidak rusak. Dan kemudian juga harus menyediakan uang cash, kemudian obat-obatan, pokoknya kayak mau perang ya saudara ya. Nah itu akan terjadi blackout ya saudara. Nah seperti yang memang sudah terjadi di Belanda, Berlin, dan Jepang. Saudara, internet akan mati katanya. Hari-hari ini tidak ada satu orang pun yang tidak bergantung pada handphone. Nah, tentu itu membuat orang resah, membuat orang khawatir. Saudara, saya juga sempat memantau ya saudara ya. Memang tidak mempersiapkan sampai seperti itu, tetapi memantau. Nah, puji Tuhan, saya lihat masyarakat Indonesia nggak terlalu terpancing ya saudara. Ya apakah memang sudah pinter, atau mungkin karena kejadian banjir dan longsor itu belum selesai. Jadi apa artinya mati lampu 7 hari sementara banyak saudara kita yang sudah 1 bulanan dalam kegelapan. Lampu mati, gak ada makanan juga, ada makanan mau masak gak bisa. Saudara, Yeremia 29 ayat 11 mengatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa untuk saudara dan saya. Berarti hidup kita, orang-orang percaya itu ada dalam rancangannya Tuhan. Nah saudara, rancangan apa? Yaitu rancangan damai sejahtera. Saudara, hari-hari ini banyak orang gak punya damai sejahtera. Orang stres, orang suka marah. Saudara lihat di jalan, ada orang lihat udah gak terima. Nah saudara lihat sekarang kalau di Facebook ya saudara, kita melihat orang-orang begitu mudahnya mencuri barang orang lain, dipajak,
Kenapa? Karena nggak ada damai sejahtera, khawatir. Sehingga cabai aja mesti nyuri, ikan aja mesti nyuri. Tapi firman Tuhan mengatakan kita diberi janji, yaitu apa? Punya rancangan damai sejahtera. Itu yang Tuhan buat saudara dan saya. Dan bukan cuma itu, ditekankan lagi, dan bukan rancangan kecelakaan. Saudara, bukan cuma damai sejahtera, tapi bukan rancangan kecelakaan. Luar biasa sekali. Nah, saudara, kenapa seperti itu? Alasan Tuhan adalah untuk memberikan kepada saudara dan saya. Dikatakan alasan Tuhan untuk memberikan kepadamu, kepada saudara dan saya, hari depan yang penuh harapan. Saudara, mari di rumah saudara masing-masing katakan, Tuhan menjanjikan hari depan yang penuh dengan harapan. Nah, saudara, apa yang kita bisa simpulkan dari firman ini? Atau janji firman Tuhan ini? Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji seperti ini, apakah ada alasan kita orang percaya untuk terus khawatir? Saudara, katakan tidak. Karena saudara, meskipun dunia sekarang ini tidak baik-baik saja, itu bahasa yang sehari-hari kita dengar ya, bahwa dunia sekarang ini tidak baik-baik saja. Tapi hidup saudara dan saya tidak bergantung kepada dunia yang tidak baik-baik saja. Sekalipun kita tetap hidup di dunia. Kenapa? Karena kita, saudara dan saya adalah umat pilihannya. Saudara, kalau kita baca 1 Petrus 2 ayat 9, itu ayat hafalan ya, dikatakan, kamulah bangsa yang terpilih, imamat rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Saudara, luar biasa. Kalau kita tahu persis bahwa kita bangsa pilihan, umat pilihan, orang-orang yang dipilih, apakah sekali lagi kita patut khawatir? Saudara, mari kita menyongsong bulan Februari dan bulan-bulan berikutnya dengan percaya sepenuhnya akan janji Tuhan kepada kita, orang-orang Israel rohani. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Janji-Mu yang luar biasa. Karena Engkau punya rancangan-rancangan yang indah buat setiap kami orang yang mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Dan kami percaya Tuhan, buat setiap kami yang bersaat teduh pagi hari ini, janji itu menjadi bagian dalam hidup kami. Biarlah kami boleh terus pegang itu, kami boleh terus setia, dan kami boleh terus Tuhan percaya, dan bahkan kami menceritakan kepada orang lain bahwa kami punya Allah yang punya janji luar biasa dan ditepati. Terima kasih Bapa. Makasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah. Kami mau melakukan kegiatan kami masing-masing. Kami mau bekerja, mau buka toko, mau studi. Ada banyak kegiatan yang kami mau melakukan sepanjang hari ini. Tuhan berkati kami, lindungi kami ya Bapa. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang lain. Seperti firman-Mu mengatakan, kami harus menjaga kota di mana kami tinggal. Kami harus menjaga lokasi di mana kami berada. Pekerjaan, di kantor, di studi, dimanapun kami berada. Sebab kami tahu ada Tuhan yang menyertai kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh mengucap syukur. Saudara, mari angkat tanganmu, terimalah berkat yang Tuhan sediakan bagi kita sepanjang hari-hari kita. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi kita. Tuhan Yesus mengarahkan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan Yesus Kristus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Biarlah berkat, anugerah, kasih setia Tuhan Yesus Kristus sepanjang hari ini, bahkan hari-hari seterusnya menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita. Mari setiap kita yang percaya katakan amin.
Saudara Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.